Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwah Triati MPD dari IAI Rakyat Santang, peserta PKDP tahun 2026. Kali ini dalam video moderasi beragama, saya mengangkat tema pencegahan bullying pada anak usia dini melalui pendekatan moderasi beragama. Terima kasih. Baik teman-teman, kali ini kita akan fokus pada pembahasan pencegahan bullying pada pendidikan anak usia dini dengan pendekatan perlindungan anak melalui moderasi beragama. Namun kita akan ulang lagi, apa sih sebenarnya konsep moderasi beragama itu teman-teman? Nah, konsep moderasi beragama itu merupakan cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Nah teman-teman, kita akan melanjutkan ya. Indikator moderasi beragama itu ada berapa sih? Ada 4 teman-teman. Yang pertama yaitu komitmen kebangsaan, yang kedua toleransi, yang ketiga anti kekerasan, dan yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi lokal. Nah teman-teman fokus aja pada poin yang ketiga yaitu anti kekerasan, di mana kali ini kita akan bedah terkait anti perundungan di pendidikan anak usia dini. Kita mulai ya teman-teman ya. Nah teman-teman perlu ketahui bahwa dalam konteks pendidikan anak usia dini, moderasi beragama itu menawarkan kerangka berbasis Islam dengan nilai mendukung perlindungan anak. Nah secara konseptual bahwa moderasi beragama itu berakar pada konsep wasatiyah, di mana menekankan sikap tengah, adil dan seimbang dalam beragama. Nah, nilai-nilai moderasi beragama memiliki relevansi yang kuat dalam pencegahan perundungan karena mendorong pengembangan empati, saling menghargai, dan serta sikap interaksi non-kekerasan antar anak. Nah, kenapa hal ini penting di anak usia dini? Karena bullying ini akan berdampak pada satu, perkembangan sosial anak, kemudian juga berdampak pada moral anak, dan yang sering terjadi di pendidikan anak usia dini itu perundungan ini tidak dikenali dan itu dianggap sebagai perilaku yang normal. Kenapa di jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD itu perlu menjadi perhatian bagi kita semua? Karena mengingat bahwa pada tahap perkembangan 0 sampai dengan 6 tahun di jenjang PAUD ini merupakan tahap perkembangan kritis, atau sering kita sebut bahwa di masa rentang itu merupakan masa golden age, dan masa itu tidak akan terulang kembali. Dan hal yang perlu menjadi pemerhati bahwa perilaku yang terus-menerus dilakukan dan ini tidak ditangani secara tepat, tentu saja ini akan berlanjut pada jangka panjang, sehingga perlu sebuah pendekatan preventif sejak usia dini. Bentuk perilaku perundungan pada anak usia dini itu ada 3 bentuk, yaitu bentuk fisik yang karakteristiknya itu merupakan tindakan langsung seperti memukul, mendorong, atau merebut mainan. Yang kedua adalah bentuk verbal, itu karakteristiknya adalah penggunaan bahasa negatif seperti mengejek, memanggil dengan julukan. Dan yang ketiga adalah bentuk relasional, karakteristiknya adalah pengucilan sosial. Contoh sikap yang sering terlihat yaitu dengan mengabaikan atau tidak mengajak main temannya. Terus bagaimana nih implementasi moderasi beragama di jenjang pendidikan anak usia dini ini? Nah, itu bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari dalam proses kegiatan pembelajaran, dan juga bisa diterapkan dengan berbagai metode teman-teman. Bisa dengan pembiasaan, kemudian dengan cara bercerita, dan juga dengan metode keteladanan. Dan ketiga hal tersebut itu bisa dilakukan dan harus ada kerjasama dengan orang tua, adanya sinergitas. Hal yang dilakukan ibu guru kemudian ditindaklanjuti oleh orang tua di rumah, sehingga diharapkan ketika terjadi kolaborasi antara sekolah dan juga orang tua, maka dampaknya akan meningkat untuk rasa empati dari anak-anak tersebut. Tentu saja ketika dampaknya meningkat, otomatis sikap agresivitas tersebut akan menurun. Nilai moderasi beragama dalam pencegahan perundungan pada pendidikan anak usia dini itu ada
4 nilai teman-teman, yaitu toleransi, empati, penghormatan, dan anti kekerasan. Pada nilai toleransi, strategi implementasinya adalah menerima dan menghargai perbedaan antar teman, di mana dampak yang dapat teramati yaitu terbentuknya perilaku inklusif. Untuk nilai empati, strategi implementasinya adalah membantu anak untuk memahami perasaan orang lain. Nah, dampak yang teramati akan muncul sikap peduli dan saling menyayangi. Kemudian untuk nilai penghormatan, strateginya adalah dengan keteladanan melalui interaksi yang positif dan santun, sehingga dampak yang dapat diamati nanti akan berkurangnya konflik antar anak. Dan untuk nilai anti kekerasan yaitu dengan membiasakan penyelesaian masalah secara damai, sehingga akan menurun perilaku agresif. Baik teman-teman, kita sudah masuk pada kesimpulan pokok bahasan yang kita bahas pada hari ini terkait pencegahan bullying di pendidikan anak usia dini. Dari yang kita bahas tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa satu, bullying di pendidikan anak usia itu sering tidak terlihat. Maka dari itu perlu adanya intervensi sejak usia dini. Kemudian perlunya pendekatan preventif berbasis nilai. Nah, dengan menggunakan moderasi beragama. Dan hal yang terpenting bahwa untuk mencapai hal tersebut ternyata harus didukung dengan lingkungannya yang aman, inklusif, dan ramah anak. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.